Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman kelas 2B yang saya banggakan, Masya Allah. Mari kita bareng-bareng niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tazakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hari ini kita sampai pelajaran yang keberapa? Berapa, Rek? 14. Silakan Destria, Desi untuk membaca terlebih dahulu. Hawadisu utawi ikiku pira-pira kejadian pisanati Rabi'ati ing dalem tahun kaping 4 nazala temurun sapa Jibrilu malaikat Jibril fi ghazwati dzatir riqa'i ing dalem perang dzatir riqa' fi sholatil khaufi kelawan mulang salat khauf wa fi hadhil ghazwati lan ing dalem iki perang dzatir riqa' aywan hale maneh nazalat temurun wasatut tayamumi kemurahane ngelakoni tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman dari ada beberapa kejadian peristiwa yang terjadi di tahun keempat Hijriah. Yaitu yang pertama, malaikat Jibril turun. Kalau turun ya mesti membawa wahyu dari Allah. Nah, di situ malaikat Jibril turun ketika waktu perang Dzatir Riqa'. Malaikat Jibril di situ mengajarkan sholat khauf. Kemarin saya sempat sudah maknai itu pelajarannya Ustaz Saiful, sholat khauf sampai lali urung sinau ya. Nanti tanya guru fikih aja. Sholat khauf itu sholat ketika terjadi peperangan. Dan di saat peperangan Dzatir Riqa' itu pula terjadi turunlah kemurahan dari Allah. Kalau menghilangkan hadas kecil itu bisa dengan tayamum. Tidak harus dengan wudu, tapi ada beberapa syarat yang membolehkan untuk tayamum. Nanti dibahas di kitab fikih. Selanjutnya di kitab Purti, itu urutannya di layar saya itu. Wafi hadihi sanati lan ing dalem iki tahun tuwfiyat kapundhut sapa Zainab zauju Rasuli yaiku garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Salamah lan Abu Salamah ibnu ammatihi iya putrane bibike Rasul alaihi salatu wasalam bahwa ya utawi oh iya ya bahwa ya utawi Abu Salamah akhuhu dulure Rasul minar rodoi kang tetep saking susun. Bismillahirrahmanirrahim. Di tahun keempat Hijriah ini pula meninggal dunia istrinya Kanjeng Nabi yang bernama Zainab
Terus ada lagi dulure Kanjeng Nabi, yaitu Abu Salamah, anak bibinya Kanjeng Nabi. Nanti ini tentang Ummu Salamah dan Abu Salamah ada ceritanya setelah pembahasan ini selesai. Selanjutnya nomor 3, Jasmine, itu urutannya di layar. Wa fiha lan ing dalem taun iki tazawwaja anggawa sapa ar-rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umma Salamata ing Ummu Salamah. Jadi ketika tadi Abu Salamah meninggal dunia, bojone kan dadi rondo. Akhirnya dinikahlah sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ummu Salamah, ibune Salamah, karena bojone mang meninggal. Selanjutnya Haila Nindita Putri. Wa fiha lan ing dalem taun iki wulita dilahirake sapa Al-Husain bin Ali, Husain bin Ali. Di tahun ini pula lahirlah cucunya Nabi. Nabi punya putri namanya Sayyidah Fatimah, itu dinikah sama Ali bin Abi Thalib. Dinikah karo misanane. Dinikah karo misanane Kanjeng Nabi. Putrine dinikah karo misanane, akhirnya lahirlah dari pernikahan itu yang tahun sebelumnya lahir itu namanya Hasan, di tahun ini lahir adiknya jenenge Husain. Terus Rindi Antika. Wa fiha lan ing dalam tahun iki amarom merintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Sabit an yata'allama kelawan arep yento belajar sapa Zaid kita batal Yahudi ing tulisane Yahudi tiyak tuba rapun yento nyurati sapa Zaid tahu kerono Rasul ilahi maring wong Yahudi kaya qira'a lan maca sapa Zaid tahu kerono Rasulullah ma ing surat yaktubuna kang padha ngirimake ilahi maring Rasulullah. Ada sahabat namanya Zaid bin Sabit. Iku cara saiki penggaweane sekretaris, tukang ketik, tukang tulis Kanjeng Nabi lah. Sama Kanjeng Nabi itu diperintahkan Zaid untuk belajar tulisane wong Yahudi. Belajar bahasane wong Yahudi, belajar tulis menulis agar mudah bagi Rasulullah untuk komunikasi dengan orang Yahudi. Nah, itu waktu itu komunikasinya dengan surat menyurat. Silahkan diperhatikan di layar ada cerita itu. Nah, jelas ya, semua jelas ya. Jelas ya. Jelas. Jelas. Ini kisahnya Ummu Salamah yang tadi meninggal dunia tadi loh. Sing meninggal dunia Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini rondo akhirnya dinikah karo sapa Kanjeng Nabi. Bapakne Ummu Salamah ini jenenge Abu Umayyah. Udzaifah bin Mughirah. Seorang pemuka Quraisy, penggedene kaum Quraisy di Mekah ya. Ibune jenenge Atikah bintu Amir bin Rabi'ah. Lah Ummu Salamah ini sebelumnya menjadi istri Abu Salamah radhiyallahu anhuma. Jadi kalau ada kata-kata radhiyallahu anhuma itu khusus untuk sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi yang beriman ketika Nabi hidup waktu itu. Nah, kalau radhiyallahu anhuma berarti karo-karone yo beriman kabeh. Bersama Abu Salamah beliau memiliki beberapa anak.
pada tahun keempat Hijriah kesedihan melanda keluarganya. Abu Salamah yang tadi dibaca anak tadi, si suami tadi tercinta tadi meninggal dunia. Namun Ummu Salamah tadi tidak hanyut dalam kesedihannya. Dia teringat pesan Nabi agar membaca satu doa ketika tertimpa musibah. Itu bisa dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini diwaca ketika tertimpa musibah. Ono lanjutan nih ternyata. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairon minha. Lek hafal paham ono artine ae. Iku apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku. Jadi wong lek oleh musibah kok waktu itu dek oleh musibah iso langsung sabar ya oleh pahala. Penak ngomongi, ngelakon ini ya podo tahu kepatenan gitu kan ya. Tapi mang wong lek gelem sabar sing itu akan diberi pahala. Dan itu wa akhlif li khairon minha, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Tak nyongko-nyongko. Karena siapa yang membaca doa ini akan Allah gantikan yang lebih baik. Ketika hendak berdoa, Ummu Salamah ini bergumam. Gumam itu apa? Yo, bergumam, gerutu gitu kan. Saya diberi ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Aku pun tetap membacanya. Kemudian Allah gantikan suami untukku Muhammad. Jadi rondo mang ditinggal mati Abu Salamah, maru dirabi orang yang terbaik yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Manjur dongone diganti yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW wis oleh Kanjeng Nabi dan Allah berikan pahala untuk musibah yang dialami tadi. Karena gelem sabar. Kadang biyen niku diceritakno iku wong lek kepaten niku lek wedok, oh iku sampai cakar-cakar kelambine ngene. Oh, saking gak trimo kok ngene, ya Allah kok ngene, gak trimo gitu. Makanya disuruh sabar. Kemudian Rasulullah SAW menjadi pengganti Abu Salamah untuknya. Hadis riwayat Muslim nomor 918. Terkenal dengan wanita cerdas, memberi saran suaminya dan mendukung dakwahnya Kanjeng Nabi. Lebih dari itu, beliau dikenal wanita yang menawan. Bois, kinyis-kinyis. Aisyah mengungkapkan isi hatinya untuk Ummu Salamah. Bu Aisyah kan yo bojone Kanjeng Nabi. Sing perawan dhewe biyene. Liyane rondo kabeh rek. Kandhanono bojone sampean ben. Aku lek niru sunah Kanjeng Nabi yo tenan aku mati sik. Engko rabi yo mbek rondo-rondo iku. Nah, ngono. Lek misal bojone sampean ben kate wayuh, kate rabi meneh. Dengan alasan sunah Kanjeng Nabi. Karena selama Bu Khadijah masih hidup, Nabi nggak pernah nikah lagi. Iya wis setia itu. Kan gitu. Pun iki Bu Aisyah mengungkapkan terkait ya apa sih sosok Ummu Salamah itu. Iku lama tazawaja Rasulullah SAW Ummu Salamah hazintu huznan syadidan lima zakarulana min jamaliha. Ketika Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, aku sangat sedih sekali. Mesti ya cemburu ya. Karena banyak orang yang menyebut kecantikan Ummu Salamah. Salah mesti dibanding-banding ngono. Mesti. Nah, iki banding-banding Ummu Salamah yo payu boys. Akeh wong sing nyebut ngono. Aku pun mendekatinya untuk bisa melihatnya. Ya apa sih rupane Ummu Salamah itu jare Bu Aisyah. Setelah aku melihatnya, demi Allah, dia jauh lebih cantik dan lebih indah dari apa yang aku bayangkan. Aku pun menceritakannya kepada Hafsah. Hafsah iki ya bojone Kanjeng Nabi sing anake Pak Umar bin Khattab iki lho sing tah dirabi. Ternyata mereka satu kubu.
Podo-podo bojone Kanjeng Nabi kubu-kubuan kira-kira ngono. Wis jare Hafsah, ojo cemas ta. Demi Allah, ngono ku lho gawanane wong cemburu. Kira-kira wong cemburu. Jawa kayak gitu. Sudah. Lanjut pelajaran yang ke berapa ini? 15. Tadi urutannya terakhir Rindi ya tadi ya. Ya, Reva. Ya, Rev. Sanatu tawi ikiku secara tahun al-khamisatu kang kaping 5 minal hijrati sangking hijrah suatu dimakil sandali yaitu perang dimakil sandal suatu bani mutawati perang bani mutawali asbatu islami bani mutawali kira-kira sebagai merduni itu Islami wong Bani Muthalib di sana tilkomisati yang dalam tahun kang kaping 5 minal hijrati kang tetep saking hijrah pada saat terjadi khoswatu dimatil sandali perang dimatil sandali dalam yaktas kali ora terjadi pihak yang dalam perang dimatil sandal apa harbun tempur li'annahu karena setuhuni kelakuan iku harapa malhayu papaman wong pihak kang tetep ing dalam negeri dimatil sandal patraku lan podo ninggal sapa maciaturun iki bayawan tawani maha mongko merentas ing dia tahun al-muslimin sapa al-muslimin pira-pira wong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke tahun 5 dari peristiwa hijrah. 5 Hijriah. Di situ terdapat beberapa peperangan, diantaranya itu perang Dzumatil Jandal. Dzumatil Jandal adalah negeri di antara Syam dan Madinah. Syam apa kemarin? Palestina, ini cek iling. Syam itu saiki Palestina dan Madinah. Suatu ketika Rasulullah SAW berangkat ke sana dengan 1000 pasukan tentara untuk memerangi orang Arab yang telah menindas orang-orang yang melalui negeri tersebut. Jadi gregetno Dzumatil Jandal wong blok kono iku. Senengane menindas wong-wong sing liwat di daerah kono. Diparani karo Kanjeng Nabi keplayon. Makanya gak sampai terjadi pertempuran karena mereka kabur duluan. Termasuk mukjizat Kanjeng Nabi ketika musuh itu digawe gemeter di sini. Selanjutnya ada Pita itu rupanya. Temanmu mana Pita? Tasik keluar. Gak sampean ndek endi ku? Di rumah. Oh iya, yuk monggo. Nomor 2. Oh, nomor 2 nggih. Wa fihan ing dalem tahun 5 hadasat terjadi suatu Banil Mustoliki apa suatu Banil Mustoliki perang Banil Mustoliki alladzina hiya wong akeh tajama'u kang padha kumpul sapa alladzina limuharabatil muslimina karana
maringi piro-piro wong Islam. Lanjut lagi, Ustaz. Di tahun yang sama, tahun kelima Hijrah, terjadi perang Banu Mustalik. Banu Mustalik adalah gelar, sebuah gelar untuk Juzaimah bin Sa'ad. Ono wong jenenge Juzaimah bin Sa'ad. Karena wonge iku termasuk penggede, makanya didadekno nama Bani. Karena gede tadi, Bani Mustalik. Perang ini juga disebut perang Muraisi atau cara bahasa Indonesia perang mata air, kepunyaan Banu Khuza'ah. Kaum muslimin, mereka bersepakat untuk memerangi kaum muslimin. Ini enggak ada lagi yang gabungan atau diulang dari atas lagi ya. Ya, dari awal lagi. Siapa tadi yang pertama? Kroja metu ilaihimu maring Bani Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bijam'in katsirin kelawan jumlah kang akeh fa'aso bahum mongko kalaake sapa Rasul hum ing Bani Mustaq wasabal lan boyong sapa al muslimuna pira-pira wong Islam nisaahum ing pira-pira wong wadone Bani Mustaq warijalahum pira-pira wong lanangi Bani Mustaq wa dzurriyyatahum lan anak turune Bani Mustaq wa amwalahum lan pira-pira bondone Bani Mustaq wa qatalu lan mateni sapa muslimun minhum hale tetep sangking Bani Mustaq suratan ing wong 10 wa asaru lan nawan sapa muslimun hum ing Bani Mustaq jami'ahum iya sekabehe Bani Mustaq. Tadi Bani Mustalik kepingin memerangi kaum muslimin. Yo diladeni karo Kanjeng Nabi. Ingat ya, orang Islam itu nggak pernah nggarai. Mereka pasti sing golek gara-gara. Jadi Rasulullah keluar dan mendapati mereka berada dengan sejumlah bala tentara yang banyak untuk menyerang kaum muslimin. Tentara muslim menawan mereka, sing laki-laki itu ditawan, terus perempuan-perempuannya ditawan, anak-anaknya ditawan, dan juga termasuk harta benda mereka. Di perang ini terdapat 10 orang yang terbunuh dan sisanya ditawan. Nggih, monggo siapa itu yang izin, Bu. Terus nomor selanjutnya urutannya. Wakana lan ono iku minal asroi tetep setengah saking piro-piro tawanan. Barotu bintu Roisihim, sapa Barotu bintu Roisihim, ya anak wadone kepalane Bani Mustalik. Fatazawajaha mongko anggarwa ing Barwah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasamaha lan maringi asma sapa Rasul ing Barwah Juwariyata ing asma Juwariyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tawanan-tawanan tadi, banyak tadi. Ada satu perempuan namanya Barroh. Ternyata Barroh ini anaknya kepala sukune Bani Mustalik. Anaknya lurah. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Biasanya tawanan itu juga rebutan lek. Pemene lek ketok tawanannya ayu. Oh, rebutan itu pasukan muslim itu. Jadi akhirnya diputusno. Sapa sing berhak iki? Yo Kanjeng Nabi. Kan gitu. Cek gak gawe rebutan ngono lho maksudnya. Tapi Nabi nikah sama perempuan-perempuan banyak tadi itu ono perintah Gusti Allah, bukan karepe dhewe kan gitu. Terus sama Rasulullah setelah menikah diganti namanya menjadi Juwairiyah. Terakhir siapa urutannya tadi? Falamma sami'a mongko ing dalem nalikane krungu sapa Banul Mustaliki wong Bani Al-Mustalik bidzalika kawan mengkono-mengkono ngerabi Barroh. Aslamu mongko padha mlebu Islam sapa Bani Al-Mustalik jami'uhum hiya sekabehane Bani Al-Mustalik wasaru lan dadi sapa Bani Al-Mustalik aunan ikum bela lil muslimina kedue pira-pira wong Islam ba'da angkanu ing dalem sakwise arep yenta ana sapa Bani Al-Mustalik a'daahum pira-pira musuhe muslimin. Ketika kaum Bani Mustalik dengar berita ini, anaknya kepala suku kok nikah sama Kanjeng Nabi. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Hal inilah yang ditiru para wali-wali Songo. Dalam berdakwah itu tidak dengan cara perang, tapi dengan itu tadi. Nikah dengan siapa? Entek lagi waktu nih. Apa ini? Kurang 10 menit. Nikah dengan anak-anaknya rojo-rojo yang ada di tanah Jawa, anaknya rojo Majapahit dan lain-lain. Akhirnya masuk Islam ke Indonesia itu dengan cara damai, bukan dengan cara peperangan. Demikian pelajaran pada hari ini. Monggo ditampilkan wajah ceria nih, tak absen, tak dadekno, tak screenshot ya. Sudah siap semua, tak fotoi. Guyu, aja sedih Lila. Reva aja sedih. 1, 2, 3. Terima kasih. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.